Jadi gini, pertama-tama saya apresiasi ya buat penegak hukum kepolisian karena ada atensi memperhatikan kasus ini tidak dipaksakan satu. Kemudian yang kedua, tanggal ya 24 Januari kemarin kan kami mendaftarkan pra peradilan yang mana nanti tanggal 3 Februari 2025 kan akan dijalankan sidang pertama di Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi apapun itu ya baik itu dalil-dalil baik dalam posisi dan petitum kami sudah siap dan kami percaya bahwa penegak hukum kepolisian dalam hal ini memahami bahwa langkah kami sudah tepat itu aja. Kalau di Mabes itu kan saya orasi, jadi ya orasi singkatnya di Hartimat itu dalam hal demo tapi dalam hal menyampaikan pendapat dan mendapat atensi ya, mendapat atensi sehingga apapun itu kami tidak perlu lagi memviralkan hal-hal yang bagi kami dianggap memang mencederai hukum, tetapi karena sudah dijawab, nah, kami juga menggunakan cara hukum dalam hal ini melakukan pra peradilan untuk bagaimana menghentikan proses baik itu surat penyidikan maupun penetapan tersangka. Karena apapun itu kami merasa bahwa nanti kami akan menjawab secara detail di sidang pra-pit itu karena memang secara hukum ya, hukum acara pidana itu wajarnya itu orang diperiksa di BAP dulu baru tetap tersangka. Atau kalau ditambahkan jadi saksi minimal juga dengan dasar-dasar hukum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum bahkan ke pengadilan. Tetapi hanya diperiksa satu kali tiba-tiba belum pernah dilimpahkan keterangan BAP-nya tidak pernah diambil langsung ditetapkan tersangka sehingga kami rasa bahwa harus mengikuti cara hukum baik itu pra-pit maupun langkah-langkah hukum lain yang kami ambil kemarin itu aja. Terakhir gini, ada kan upaya kriminalisasi ya kemarin kami dibocorkan oleh si pelapor ya, oleh tim hukumnya. Tetapi tim pelapor itu mungkin mengkonfort ya, membakar bahwa kami mau dalam hal ini keras-kerasan dengan penegak hukum kepolisian. Tetapi saya rasa bahwa gini, saya menyampaikannya, selain pra-pit nanti ya, kami akan menggugat si pelapor ya karena merugikan klien kami itu 1,3 ya, kami punya bukti itu bukti transfer itu luar daripada itu mungkin lebih dari 2 miliar ya total semua itu lebih. Nah, tetapi kami menggunakan cara hukum yang elegan sebagai seorang penegak hukum, apalagi Martias Tanjung adalah seorang pemikir hukum juga, politisi ya, dan bahkan dia adalah rekan saya. Kami menggunakan cara hukum untuk melawan si pelapor dalam ini Ahmad Rida Sabana ya. Dan saya minta terima kasih orang besar di belakang Ahmad Rida Sabana ya udah mulai tenang dalam arti tidak intervensi sehingga kami menggunakan jalan hukum dan tetap menjaga marwah kedua orang itu karena dua orang itu tersebut kan tokoh di negara Republik Indonesia, tokoh ya, dan seperti apapun kekuasaan yang mereka pegang selama saya memegang kasus ini berkaitan kebenaran hukum saya tetap menegakkan hukum sehingga saya menggunakan cara hukum yang benar yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan pra-pit tadi itu aja. Tetapi soal pandangan hukum saya tetap kami percaya bahwa hakim memutuskan dengan benar karena dalil kami dan dalam posisi dan petitum sudah sesuai dengan landasan hukum dan kami yakin bahwa penerapan hukumnya akan benar. Jangankan pra peradilan ya, bahkan biar data perbuatan melawan hukum yang kami bukti sudah siapkan ini ya dalam hal ini mungkin paling lambat Selasa, tapi Senin pun kami daftar atau paling lambat hari Selasa sudah daftar. Saya sangat yakin majelis hakim tidak akan diintervensi oleh penguasa atau siapapun karena kekuasaan kehakiman bersifat mereka. Bahkan kami sudah menyiapkan surat apabila daftarkan PMH nanti kami menyurati secara langsung ya kepada ketua DPR sebagai meminta perlindungan hukum dalam hal tidak boleh melakukan intervensi, bahkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak ikut terlibat dalam kasus ini dalam hal intervensi kasus ini untuk tegaknya suatu keadilan di negara Republik Indonesia itu aja.